Aman Wak, subscribe lah Wak, biar amannya tetap aman Wak. Oke Wak, jangan lupa subscribe ya Wak. Hari ini awak lagi pengen bawa kalian jalan-jalan lagi Wak, ke salah satu tempat yang mungkin buat sebagian orang di Bintan punya kenangan yang sangat dalam. Dan di kawasan inilah dulu berdiri dan beroperasi PT Korindo Abadi. Kalau kalian pernah hidup di sekitaran Kijang Wak, nama Korindo ini bukan nama asing, karena dulu Korindo bukan cuman pabrik, tapi sudah seperti dunia kecil. Ada tempat kerja, ada rumah karyawan, ada sekolah, ada kendaraan, ada fasilitas olahraga, dan kehidupan sosial. Dan tentu saja ada anak-anak Korindo Wak. Nah, hari ini awak mau ajak kalian semua untuk jalan-jalan ke masa lalu Wak. Jadi sebelum kita masuk ke cerita, kita kenalan dulu Wak sama nama Korindo. Pasti kalian bingung kan Wak, Korindo itu apa? Nah, Korindo itu adalah singkatan dari Korea Indonesia. Ya, perusahaan ini adalah hasil kerjasama antara pemerintah Korea dan pemerintah Indonesia. Sejarah awalnya Wak, mulai berdiri itu di tahun 1969. Jadi Wak, awalnya perkembangan dari bisnis kayu keras atau hardwood. Kemudian masuk ke industri plywood pada tahun 1970-an dan berkembang ke berbagai sektor. Jadi kalau ada yang bilang Korindo itu perusahaan apa, ya jawabannya agak panjang Wak. Simpelnya ya perusahaan kayu Wak. Karena grupnya berkembang di berbagai bidang, tapi kalau kita tarik ceritanya yang ada di Kijang, ya salah satu sektor yang paling melekat adalah industri kayu dan plywood Wak. Jadi Wak, beberapa sumber mengatakan jumlah karyawan PT Korindo itu pada zaman itu sekitar 1.515 orang. Wow, bayangkan Wak, 1.515 orang lebih itu baru pekerja yang tercatat dalam data tersebut. Makanya jangan heran Wak, kalau dulu kawasan ini hidup kali Wak. Karena kalau ribuan orang bekerja di satu kawasan, efeknya bukan cuma terasa di pabrik, tapi ke seluruh kehidupan yang ada di sekitarnya. Warung hidup, transportasi hidup, rumah kontrakan hidup, anak sekolah hidup, dan yang pasti ekonomi masyarakat juga ikut bergerak Wak. Nah, kali ini awak pengen ajak kalian flashback ke masa lalu Wak. Awak ingat waktu itu awak masih SMP Wak. Ya sekitar tahun 2003 atau 2004 gitu ya Wak. Memang anak Korindo itu punya vibes yang beda. Ini cerita tentang nostalgia dari orang-orang yang pernah merasakan pada zamannya ya Wak. Bukan berarti semua anak Korindo itu orang kaya. Bukan berarti mereka semua hedon. Tapi memang lingkungan mereka itu punya fasilitas yang cukup lengkap dan berbeda Wak. Coba bayangkan, zaman kita sekolah, bel pulang bunyi, keluar gerbang, terus mikir pulang naik apa. Anak Korindo, tinggal tunggu bus Wak. Bus perusahaan datang, naik, duduk, pulang, selesai masalah. Nah kalau awak dulu, baliknya jalan kaki Wak. Lemah badan Wak. Nah cerita seperti inilah yang memang membuat anak-anak Korindo itu punya image sendiri Wak. Apalagi kalau pulang sekolah, busnya paten Wak, seragam mereka rapi, fasilitas lengkap. Pokoknya vibes-nya corporate kali lah Wak. Belum masuk kerja tapi aura karyawannya sudah keluar ya Wak. Nah kalau kita bayangkan kita berdiri di sini, tiba-tiba kita balik ke masa lalu, ada suara mesin pabrik, terus ada keluar masuk truk, orang-orang berangkat kerja, bus sekolah lewat, anak-anak pulang sekolah, karyawan olahraga, warung ramai, dan segala aktivitas lainnya Wak. Pasti kalian rindu dengan suasana itu ya Wak.
Dan mungkin orang-orang yang hidup pada zaman itu tidak pernah berpikir, Wak, suatu hari nanti tempat ini ternyata akan menjadi sebuah tempat yang penuh dengan kenangan, dan video ini akan mengembalikan nostalgia mereka semua, Wak. Betul tak, Wak? Ya betul lah, Wak. Ya, ini semua membuktikan bahwa di dunia ini, Wak, tidak ada yang abadi, Wak. Ketika waktu terus berjalan, perusahaan mengalami perubahan, aktivitas berubah, kawasan pun juga ikut berubah, dan yang tersisa adalah cerita. Ada orang-orang yang mungkin sekarang sudah tinggal jauh dari PT Korindo atau jauh dari Kijang. Ada yang sudah tua, mungkin ada juga yang sudah meninggal, ada juga yang sudah punya anak, dan ada juga mungkin orang yang ketika mendengar nama Korindo langsung flashback ke masa lalu, Wak. Betul tak, Wak? Ya betul lah, Wak. Ya mungkin ceritanya berbeda-beda ya, Wak. Ada yang ingat zaman sekolah, ada yang ingat teman kerjanya, atau ada ingat lokasi kerjanya, tinggal di situ bersama anak, istri, dan sebagainya. Dan itu semua akan menjadi sebuah cerita. Dan mudah-mudahan ya, Wak, video ini akan mengembalikan kenangan pada masa itu, Wak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak berbeda, Wak. Di sekitar bekas aktivitas industri ini, ada beberapa lokasi perairan yang oleh masyarakat sekitar dikaitkan dengan cerita keberadaan buaya. Wah, nggak langsung mau bilang di sini pasti ada buaya ya, Wak. Tapi memang isu dari masyarakat sekitar di sini memang banyak buaya, Wak. Makanya hari ini kita coba langsung, kita ingin membuktikan apakah ada buayanya atau memang ada momen-momen tertentu buaya itu akan muncul, Wak. Mari kita tonton sampai habis, Wak. Lagi jadi pasukan rimba. Kalian tahu kami di mana? Kami lagi di Korindo. Ada salah satu danau favorit para pemancing. Tapi juga harus hati-hati. Kami sedang menyusuri areanya. Jalannya kayak gini lah, Pak. Tes dulu, Den. Tes dulu, Den. Lempar, Den. Biar aman kita tes dulu. Ada barang atau tidak kan? Kita mau terbangin drone dari sini ya. Nanti kalau nyemplung. Oke. Aman ya, mudah-mudahan deh. Tapi tadi tak jumpa pula kita buayanya. Hah? Ya kah? Ada nih, Pak. Ini katanya. Ini katanya. Mantap aku. Sama yang ini. Tadi ada buaya hitam kan, ini buaya hitam. Jadi Bapak Yanto aja, Pak, bawang buaya aja. Iya, maksudnya padahal kita tadi udah keliling loh, tapi nggak jumpa. Pas datang tak ada nongol, Pak. Dipanggil sesajen itu baru dia nongol, Pak. Berarti dia buaya-buayaan. Karena waktu kami syuting di mana di Sungai Carang itu, Andri? Datang nggak? Datang dia. Dia tengah-tengah itu, Pak. Datang. Tapi satu ekor aja. Nah, tapi kan ini tempat kerawa, Pak. Rawa. Ini apa, Pak? Ini. Kalau buaya putih, ini berarti buaya putih. Ini buaya putih. Asik nggak? Jadi, Wak, hari ini bukan cuma datang untuk melihat bekas kawasan PT Korindo. Kita sebenarnya sedang mencoba mengingat kembali pada zamannya. Zaman ketika orang bekerja di sini, zaman ketika pabrik punya kehidupan sendiri, zaman ketika anak-anak sekolah, pulangnya naik bus perusahaan, dan zaman ketika anak Korindo katanya punya vibes yang beda. Dan sekarang fasilitasnya sudah tidak seperti dulu, orang-orangnya sudah berpencar, tapi ceritanya masih ada. Makasih ya, Wak, sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang dulu pernah tinggal di Korindo. Oke, Wak. Makasih, Wak. Assalamualaikum.